Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Cik Kristi dan teman-teman sekalian sedang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Gisel Kodeyani dengan NIM 672023-205. Saya Fiona Evelyn Luther dengan NIM 672023-195. Saya Brian Salsada Sanmugindo dengan NIM 672023-208. Dan saya Andriana Nugroho dengan NIM 6723173. Nah, sebelumnya kelompok kami mendapatkan study case nomor 4, yaitu tentang peminjaman sepeda. Nah, dari study case tersebut, kami menganalisis bahwa masalah tersebut merupakan supervised learning karena ada label atau output yang jelas, yaitu jumlah peminjaman sepeda, dan model ini juga dilatih untuk memprediksi nilai tertentu berdasarkan data yang telah diberi label yang merupakan karakteristik dari supervised learning itu sendiri. Kemudian untuk penjelasan dari dataset tersebut merekam jumlah peminjaman sepeda publik setiap jam beserta informasi kondisi cuaca dan waktu selama tahun 2011 dan 2012, di mana sumber data yang digunakan berasal dari file dengan nama hour.csv yang mencatat data secara per jam. Jumlah atribut yang digunakan dalam dataset ini sebanyak 17 kolom dan jumlah instance yang digunakan di dalam dataset ini sebanyak 17.379. Dengan demikian, jumlah data dari dataset ini adalah 265.443 elemen sel. Berikut untuk jumlah instan dan jumlah atribut dari di dalam kodenya bisa kita lihat dari kode data.info ini, di mana telah ditulis bahwa jumlah atributnya sebanyak 17 kolom dan jumlah instannya sebanyak 17.379 entries. Selanjutnya untuk metode machine learning yang digunakan di dalam dataset ini, terdapat 5 metode machine learning yang digunakan dalam dataset ini. Yang pertama ada linear regression. Linear regression sendiri memiliki data independen dan dependen. Tujuannya untuk membuat garis lurus terbaik dan memprediksi nilai count berdasarkan fitur input. Karakteristiknya sederhana, cepat, tapi performanya bisa terbatas untuk pola data yang kompleks. Untuk contoh codingannya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua ada decision tree regression. Decision tree sendiri merupakan algoritma machine learning yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu, bukan kategori, dengan membagi data menjadi beberapa bagian. Tujuannya membagi data ke dalam cabang-cabang berdasarkan fitur, agar prediksi count lebih akurat. Kelebihannya bisa menangani data non-linear. Next. Yang ketiga ada random forest regression. Random forest regression sendiri merupakan gabungan dari banyaknya decision tree regression yang bekerja sama. Tujuannya untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting dibanding satu pohon. Kelebihannya biasanya memiliki performa yang lebih stabil dan baik dibanding model tunggal seperti decision tree. Yang keempat ada Poisson regression. Poisson regression digunakan untuk memodelkan data count atau jumlah angka yang tidak bisa negatif seperti jumlah pelanggan, kejadian, dan lain-lain. Model ini mengasumsikan bahwa variabel target mengikuti distribusi Poisson. Tujuannya memodelkan hubungan antara variabel prediktor dan variabel dependen berupa jumlah kejadian. Untuk kelebihannya, cocok digunakan untuk data count dan mudah diinterpretasikan serta efektif untuk prediksi jumlah kejadian dan bisa menangani rate. Yang terakhir adalah K-nearest neighbors atau KNN. KNN sendiri digunakan untuk memprediksi nilai target dengan cara mencari K tetangga terdekat berdasarkan jarak dari data baru lalu mengambil rata-rata dari nilai target tetangga tersebut.
Tujuannya untuk memprediksi label atau nilai berdasarkan tetangga terdekat dari data yang ingin diprediksi. Kelebihan KNN sederhana, tidak memerlukan pelatihan model, mudah diimplementasikan, dan efektif untuk data non-linear. Jadi, dari 5 metode machine learning dalam dataset kami, yang paling optimal adalah metode random forest regression, karena dia yang memiliki RMSE atau tingkat error yang paling rendah. Oke, untuk selanjutnya penjelasan kode metode machine learning akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi dalam codingan pertama kami menggunakan linear regression. Di sini saya pertama-tama mau copy datanya dulu untuk diotak-atik menggunakan data copy dimasukkan ke dalam variabel baik setiap model data. Di sini saya memastikan count data sebagai outcome dan dimasukkan ke dalam satu variabel. Kemudian kita membuat feature-nya terlebih dahulu. Setelah itu kami splitting data menggunakan variabel xtrain, xtest, ytrain, ytest dengan train test split. Ini langsung dari scikit-learn. Di sini kami pakai test size-nya itu 30%, jadi 70-30. 70 untuk training data, 30%-nya itu untuk tes data. Setelah itu kami, random state-nya juga itu kami setting 42. Nah, di sini nih kenapa kami pisah-pisah terlebih dahulu. Xtrain, xtest, ytrain, ytest itu xtrain itu data independennya, ytrain itu data dependent. Jadi outcome dari xtrain itu yaitu ytrain. Kemudian untuk xtest itu untuk prediksinya, untuk ngetes prediksi, dan ytest itu jawaban asli, jawaban yang akan diukur sebagai jawaban sesungguhnya dari xtest. Nah, di sini saya menggunakan regresor langsung dari scikit-learn, diimport dari linear model. Di sini saya jadikan variabel LR model agar mudah dipanggil. Kemudian di sini saya coba training dari data xtrain dan ytrain. Kemudian hasil dari training tersebut, hasil dari training di LR model itu saya lakukan prediksi. Dan prediksinya itu dimasukkan ke dalam Y-prediksi. Y-prediksi ini diprediksi dari X-test. X-test itu kan tidak memiliki data dependennya. Hanya diprediksinya dari situ. Kemudian untuk gimana mengukur akurasi dari apakah jawaban itu benar atau enggaknya itu kita pakai RMSE. Dengan perbandingan dari Y-test atau jawaban sesungguhnya dari X-test dengan Y-prediksi atau prediksi dari modelnya. Nah, di sini kalau dilihat RMSE, di sini kami mendapatkan 139,14. Coba bisa di-run lagi kok hanya ya 139,14. Di sini RMSE-nya bisa ditentukan sebagai tertinggi pertama, tapi kita akan melihat dulu apakah decision tree lebih baik daripada linear regression ya. Baik, coba kita lihat di bawah. Kalau misalnya kita menggunakan decision tree, di sini decision tree juga saya menggunakan regresor langsung dari scikit-learn, menggunakan decision tree regresor. Di sini saya langsung masukkan modelnya dengan DT model atau decision tree model. Kemudian di sini saya coba training menggunakan xtrain dan ytrain dan langsung saja diprediksi mengikuti dengan xtest. Nah, di xtest, hasil dari prediksi xtest itu setelah diperbandingkan atas dengan hasil prediksi dari model decision tree, ditemukan RMSE-nya itu lebih kecil daripada linear regression. Setelah dites, nah kemudian berarti decision tree-nya menjadi model optimal yang terbaik sejauh ini. Nah, kalau misalnya kita coba cek dengan random forest. Nah, di random forest ini juga kami menggunakan regresor langsung dari scikit-learn dengan decision tree sebanyak 100. Nah, di sini setelah ditrain dan diprediksi, hasil RMSE-nya itu ternyata lebih kecil lagi daripada
decision tree, dan linear regression. Ditemukan 41,96. Maka ini menjadi model paling optimal terbaik sejauh ini. Nah, kalau misalnya kita coba pakai Poisson regression, setelah di training dan dites, ternyata kami menemukan bahwa RMSE-nya itu 140. Jadi, sehingga akurasi hasil dari tes dan prediksinya ini tidak terlalu baik dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita coba dengan K-nearest atau KNN, hasil dari training dan testing atau prediksi, bisa dilihat bahwa RMSE-nya ini terbaik nomor 2. Jadi, walaupun terbaik nomor 2, tapi kami sudah menemukan data model yang paling optimal, yaitu dengan menggunakan algoritma random forest dengan RMSE paling kecil atau akurasi terbaik dari y-testingnya. Saya kembalikan kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Andre untuk penjelasannya. Jadi kesimpulan dari studi kasus kami yaitu masalah yang dibahas adalah regresi dengan menggunakan metode supervised learning karena terdapat label atau output yang jelas, yaitu jumlah peminjaman sepeda yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cuaca dan waktu. Dataset yang digunakan berisi 17 atribut dan 17.379 instance dengan total 443 elemen data. Berbagai metode regresi diuji, diantaranya linear regression, decision tree regression, random forest regression, Poisson regression, dan K-nearest neighbors. Dari semua metode yang diuji, random forest regression menunjukkan performa terbaik dengan nilai RMSE yang paling rendah, yang menandakan bahwa model ini lebih akurat dalam memprediksi jumlah peminjaman sepeda dibandingkan model lainnya. Random forest regression unggul karena menggabungkan banyak pohon keputusan, meningkatkan akurasi, dan mengurangi resiko overfitting dan menjadikan pilihan yang optimal untuk permasalahan ini. Oke, jadi tools yang kami pakai itu ya Google Colab. Jadi ada beberapa library yang kami gunakan. Yang pertama itu Kaggle Hub, yang kedua itu NumPy, yang ketiga itu Pandas, yang keempat Seaborn, yang kelima Matplotlib.pilot, yang keenam scikit-learn model selection, yang ketujuh scikit-learn matrix, yang kedelapan math, yang kesembilan warnings. Mungkin untuk penjelasan library bisa dijelaskan oleh Andre. Baik, dari beberapa yang kami pakai, ini kalau misalnya dari atas, dari Kaggle Hub ini untuk langsung mengambil datasetnya tanpa, jadi kita nggak usah upload lagi ke Colab. Import OS ini kami biar bisa mengambil directory langsung dengan codingan. Ya. Kemudian langsung saja di sini ada Pandas, NumPy. Pandas ini untuk data frame-nya, NumPy ini untuk nanti Matplotlib, PyPlot ini untuk plotting, inline itu untuk collab-nya, Seaborn ini untuk plotting juga, warning sini untuk ngefiltering ignore, beberapa warning yang bisa ignore. Kemudian ini ada beberapa scikit-learn kayak misalnya beberapa library dari scikit-learn yang kami pakai. Itu salah satu yang sering kami pakai di sini adalah train test split. Ini untuk nge-splitting datanya, kemudian ada matrix ini untuk menghitung RMSE, mean square error-nya langsung. Kemudian math kami pakai square root ini untuk membantu perhitungan square root. Jadi di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan. Yang pertama itu kaggle.com dan yang kedua itu GitHub. Oke, sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Shalom, terima kasih.